Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertugas untuk ngelasani atau memberi pengantar sedikit supaya kita siap untuk merespon teater Wali Raja dan Raja Wali. Ini bukan teater kritik, ini bukan teater yang punya kepentingan apapun kepada Indonesia kecuali mencintai dan mendoakannya. Jadi nanti saya jelaskan setelah kita berdoa beberapa hal yang menyangkut Wali Raja, Raja Wali. Kita tidak punya pamrih apa-apa kepada Republik ini, kepada tanah air dan Nusantara Indonesia ini, kecuali mengharapkan, menghimbau dan memohon kepada Allah yang terbaik untuk masa depan kita bersama, paling tidak mulai tahun 2024. Jadi sekarang saya ajak Anda semua, karena ini merupakan teater doa, harapan, dan cita-cita untuk masa depan Republik Nusantara Indonesia. Saya bingung mau bilang Nusantara wong Indonesia, mau bilang Indonesia wong IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi sing dienggo sing ndi? Ya wis Nusantara ya. Tidak berarti saya mendoakan supaya Indonesia akan bubar ganti Nusantara, ndak juga. Jadi aku gak ono masalah karo Indonesia, aku gak ngeritik sapa-sapa, aku gak ngelokno sapa-sapa gitu ya. Aku mendoakan, jadi kita Al-Fatihah satu kali aja. Kita Al-Fatihah dari mbah-mbah kita dulu, dari Syekh Subakir, Mbah Jumadil Kubro, sampai Wali Songo, sampai Sultan Agung, sampai semua berikutnya para ulama, para aulia dan seterusnya, sampai para pemimpin kita dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY, Bu Mega, bener tarik. Gus Dur, sampai Pak Jokowi. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT menerima amal baik mereka dan memaklumi serta mengampuni kesalahan-kesalahan beliau-beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan untuk Jawa Timur, yang Jawa Timur merupakan apa jenis sing ngunduh kemantenan Indonesia anyar di Lumkas itu ya. Nah itu dipimpin oleh maknya arek-arek milenial, Mak Khofifah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah, diberkahi Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon Anda semua bersama-sama Kiai Kanjeng mendoakan. Yang pertama, Nabi Nuh itu ketika kampul-kampul di atas banjir besar 2/3 dunia itu doanya adalah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sebelum itu saya mohon semua untuk bapak-bapak para pendahulu kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kiai Kanjeng saya mohon para vokalis untuk maju. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Kita berdoa dulu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
Ya Rahman Ya Rahim. Ya Malik Ya Malik Ya Kudus. Ya Salam Ya Mu'min Ya Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Qahir Ya Qahir Ya Qahhar. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
kebiasaan Kiai Kanjeng berdoa itu melibatkan semua makhluk Allah. Gamelane dilibatno, angin dilibatno, udane engko sik ya. Engko sik lah. Sakno arek-arek. Terus saya wajib memberi pengantar. Jadi malam ini gak kayak maknyahan, Rek. Terutama untuk sama maknyah. Kita bukan bergembira-gembira dan meriah-meriah. Malam ini kita butuh kesungguhan berpikir dan kekhusyukan hati. Karena yang akan ditampilkan oleh teman-teman teater Perdikan adalah wali raja, raja wali. Iki gurung tahu nek awakmu googling tulis wali raja, kok gak ono kecuali acara di Surabaya malam ini tok. Liyane gak ono. Jadi kata wali raja itu sebuah idiom, satu pemahaman, satu pemaknaan, satu bulatan makna yang belum pernah dipakai dan ditemukan oleh siapapun selama berabad-abad adanya Pulau Jawa, Indonesia, dan dunia. Jadi Gusti Allah itu lucu. Gusti Allah itu gawe jin, Nur Muhammad jin, terus menungso, di antara jin dan menungso ono jadi malaikat, ono jadi iblis iku. Salah satu malaikat direkrut oleh Allah untuk menjadi malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah petugas, fungsionaris. Gitu. Nah, di antara jin ada yang direkrut Allah menjadi malaikat, menjadi gelarnya Kazinul Jannah, bendaharawan surga. Suatu hari ketika Allah melakukan hibrida makhluk baru dari makhluk Banujan yang kita di sejarah menyebutnya manusia purba, manusia proto sejarah dan lain-lain. Oleh Allah kemudian di-upgrade, dikasih akal, budi, dan hati nurani. Dikasih brain, mind, and heart. Qalbun, fikrun, dan aklun. Nah, apa sebabnya Kazinul Jannah, malaikat, pemimpin malaikat tidak mau sujud kepada Adam karena disangka Allah itu akan membuat turusani Banujan. Padahal yang Allah bikin adalah Banujan yang sudah di-upgrade dengan akal budi dan hati nurani. Iki nek kon takon di endi bahane gak ono. Oke, aku nyolong-nyolong dhewe bahane ngono ya. Nah, teman sekalian, saya terima kasih kepada Ibu Mak Khofifah ngono ya. Mak Khofifah ya. Mak Khof ya. Mak Khofifah, mak arek milenial, mak wong sak Jawa Timur, muga-muga dadi mak bangsa Indonesia. Tapi sampean pasrah nang Gusti Allah karena Allah itu punya birokrasi berlapis-lapis. Jadi wali raja iki misalnya ngene ya. Nek awakmu ndelok wayang kan ono ada dua hal yang Anda selama ini mungkin kurang berpikir. Asline Mahabharata sama Ramayana itu kan hanya ada Kurawa Pendowo. Kerajaan Amarta dan Astinapura. Kemudian begitu sampai di Jawa, terus onok Semar, onok Gareng, Petruk, sapiturute. Kemudian kita tidak pernah memperjelas, kan onok Betara Guru, onok Betara Wisnu, onok Betara Narodo, sing tugasnya kayak malaikat Jibril toh, mengantarkan wahyu kepada satria-satria. Jadi ada birokrasi antara Allah dengan Lauhil Mahfudnya, dengan lapisan-lapisan antara langit dan bumi, maka kita sebut saja itu kabinet angkasa. Nah, dalam drama ini aku ngerti bahwa Mak Khofifah dan teman-teman UNER akan mendukung acara ini, maka yang saya bawa sini bukan wali raja tapi melungsungi. Jadi seri satu dari trilogi yang sedang kita bikin, melungsungi pemainnya ada 92, seluruh krunya ada 126, pembiayaannya sangat besar, kita sudah pentaskan di Jogja 2 kali dan di Jombang kira-kira 4 bulan yang lalu. Kemudian saya merasa tidak punya biaya untuk membawa ke Surabaya. Nek ruwo UNER karo emak iki mangkate gelem nanggap, ya tak gorene rek. Gitu kan. Tapi wis kadung. Apa meneh wakil wali kota Surabaya juga sangat mendukung gitu ya. Ntar maju ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mak Khofifah, seluruh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, UNER, teman-teman Persatuan Alumni ya, dan semua teman-teman Bang Wetan yang menyelenggarakan ini.
nek wingi-wingi aku roh kate ana dukungan kate diunduh mantu kaya ngene iki rek. Sing tak gawa sing gedhe rek. Saiki kenaan buka FIFA. Mek titik areke mek 20 pemainnya. Tapi enggak apa-apa, itulah yang namanya algoritma Allah. Allah menentukan seperti itu. Tadi aku gak menyesal juga. Pokoknya insya Allah wali raja itu nek difahami wali itu kan sampean hafal wakafa billahi wakila, wakafa billahi wakil waliya, wakafa billahi nasiro, wakafa billahi rohima dan hakimah dan seterusnya. Jadi Allah itu punya wakil di bumi. Wali itu artinya sing merupakan tangan panjang Allah di bumi. Jadi wali itu kan jabatan yang melanggar struktur ya, karena Allah ya wali, kita ya wali kan gitu. Tinggal kita mau ndak menjadi walinya Allah di dalam urusan dan benar. Wali raja, nah wali itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Kawi, bukan bahasa Melayu, melainkan bahasa Arab. Mulane saiki nek kate di Jawa no ya Brahmana Raja, Brahmana Raja. Jadi ini bukan Hindu, bukan soal kasta atau strata sosial budaya masyarakat. Ini urusan konsentrasi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Ono sing fokusnya adalah Tuhan dan keilahian, sehingga outputnya adalah kebijaksanaan, kelembutan, keindahan. Itu namanya Brahmana. Terus ada yang fokusnya adalah ketegasan dan kejujuran, itu namanya Satria. Terus ada yang fokusnya itu harta benda, keduniaan, materialisme, kapitalisme, itu namanya Sudra. Nah, Sudra sama dengan Paria, cuman bedanya kalau Paria itu mergoncene gak kemungkinan liya ya melok ae wis pokoke. Nek gak mangan. Nek Sudra itu menomorsatukan materialisme karena dia rakus atau ambisius kan gitu. Nah, kita berharap bahwa nanti kita akan punya pemimpin yang wali raja. Artinya dasare dhek iki wali, dasare iku Brahmana. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa Brahmana. Masya tukang becak, masya petani di sawah, di desa Klodok, itu muruki anake tentang Gusti Allah, tentang sopan santun, adab budaya, akal budi, dan seterusnya. Jadi kita itu bukan bangsa satria, tapi bangsa lebih tinggi dari satria, itu bangsa, yaitu bangsa Brahmana. Itu alasan pertama. Nomor 2, sampean lihat pariwisata Jawa Timur, Jawa Tengah, dan semuanya itu, misalnya Borobudur, Prambanan, Trowulan, itu semua adalah warisan Brahmana, bukan warisan ksatria. Jadi tidak ada peninggalan sejarah ksatria Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah peninggalan Brahmana. Tempat-tempat ibadah, jadi yang sekarang kita jual sebagai tempat-tempat pariwisata itu adalah tempat adalah warisan-warisan kebrahmanaan, warisan-warisan kerohanian, warisan-warisan keilahian. Jadi kita itu bangsa Brahmana. Bahkan tentara adalah prajurit Brahmana prajurit misalnya gitu ya. Muga-muga polisi ya. Muga polisi gak Sudra gak Paria ngono ya, muga-muga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi pokoknya intinya kita tuh ini sebenarnya wali raja ini adalah cara melihat Indonesia yang agak berbeda dengan yang selama ini ada. Jadi Kiai Kanjeng, progres saya, Teater Perdikan itu mendiskusikan Indonesia, karena kita sangat sungguh-sungguh kepada Indonesia, kita sangat mencintai Indonesia, kita sangat senang kalau Indonesia senang, kita sangat bahagia kalau Indonesia bahagia kan gitu. Jadi maka kita mikir benar masa depan Indonesia mulai 2024 ini nek iso ono perubahan. Dan mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah ada gejala-gejala perubahan itu. Ya. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ini bangsa yang dipilih oleh Allah. Ini bangsa yang sangat istimewa. Cengengesan, guyang-guyu, masuk melarat ya guyang-guyu. Gak di penggawean wani rabi. Gitu. Gajine gak mudun, bojone manak meneh kan gitu kan. Pokoknya rakyat Indonesia itu rakyat pilihan Allah. Memang pilihan Allah. Tidak ada krisis. Yang krisis pemerintahnya, negaranya, tapi rakyatnya gak. Cik ndablek kae. Ono bensin jari kate munggah ditantang karo Surabaya. Ayo nanti jari munggah guru munggah-munggah. Gitu.
termasuk cukai rokok itu ditantang karo arek-arek. Gitu. Apa meneh wis Indonesia Jawa pisan, wis Jawa Surabaya pisan, ya apa? Berarti kan apa iku ya? Tekik lah. Top lah pokoknya gitu. Nah, kita menggambarkan betapa rakyat Nusantara itu rakyat yang sangat diunggulkan oleh Allah dibanding rakyat-rakyat seluruh dunia, dan kita berdoa dengan Wali Raja ini bahwa besok-besok negara-negara dari luar akan kirim TKI dan TKW ke Indonesia. Nek presidennya bener oleh memilih ya. Nek DPR bener oleh memilih ngono ya. Jadi gak ono kok TKW, TKI teko Jember nang Hong Kong, teko Blitar nang Korea gak ono. Meneh-meneh iku teko Busan nyambut gawe nang Sidoarjo ngono rek. Ya. Suatu hari Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia, dan itu sudah ditegaskan oleh entitas yang namanya Borobudur, yang oleh mbah-mbah kita dulu di set up untuk punya antena yang namanya catra dengan putaran terbalik dari tawaf, yaitu putaran ke kanan, itu namanya putaran paradaksina yang menyerap semua rizki dan dari alam semesta dan langit. Itu diturunkan untuk Indonesia. Jadi apa sebabnya Indonesia itu 2/3 lautan, karena memang biyen malaikat dikon Gusti Allah ngesoki banyu rene. Iku sokno berkah nang bumi. Malaikatnya mudhun kabeh pas Indonesia gitu loh. Jadi Indonesia menjadi negara paling indah. Pulau-pulaunya paling indah tuh Pak. Bentuke nek sampean ndelok globe atau atlas itu kan ono negara kok apike kayak ngene gitu ya. Jadi ono Sumatera, ono sing jengking, ono sing mangap, ono sing macam-macam pokoknya. Itu Indonesia itu paling luar biasa. Jadi tanah air dan rakyat Indonesia itu adalah kekasih Tuhan menurut saya. Dan saya sangat percaya itu, makanya saya tidak marah. Saya juga tidak memprotes, saya tidak ngersuloh dengan keadaan apapun jadi Indonesia, karena ini mek gurung wayahe rek. Guna wis Pak idza waqa'atil waqiah laisa kadhibah. Kalau sudah tiba saatnya, nanti Allah akan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pusat kemakmuran dunia. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang adi kuasa, bangsa sing iso mimpin sak dunya. Kan gak percaya. Ndoleke musik Jawa Timur ngaji ngluwi wong Arab, ya ta gak? Mojokerto itu pusat qori ngluwi Mesir, ngluwi Syria, ngluwi Turki. Saiki ndoleke wong Arab situk rene kon gandang kaya kartolane iso ketok ndrijiku. Jadi kalau orang Jawa Timur itu semua bisa. Jadi orang Jawa itu, ini bukan Jawa sentris ya. Ini bukan soal Jawa sentris, ini soal fakta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada birokrasinya, ada algoritmanya. Oke, teman sekalian, maka malam ini saya mohon dengan sangat Anda semua mendengarkan dengan kesungguhan pikiran, kesabaran, dan kekhusyukan hati. Nah, untuk itu karena ini adalah cita-cita dan harapan serta doa untuk Republik Indonesia, meskipun apa jenenge tahun 28 Sumpah Pemuda itu kan enggak nyebut negara Indonesia, Mak. Sing disebut nek tanah air, bangsa dan bahasa. Negarane enggak disebut lali. Jadi ketika kita bikin negara kata iso gitu loh. Keliru ae gitu. Milih presiden salah gitu kan. Gitu. Ya muga-muga mae kok sing iso nutupi, sing iso nambal iku kabeh ngene ya. Aku gak duwe ambisi, Mak, gak duwe ambisi. Aku pokoke njaluk Gusti Allah, pokoke sampean rodok ditambahi sak dikit ae le sayang nang wong Indonesia iki. Iki wong Indonesia iku top. Top, tak laporno malaikat top, wong Indonesia iku top. Nasionalismenya tidak harus, dia nasionalis Indonesia itu tidak harus dia kaya, sukses, gak. Masih melarat, masih gelandangan, tetap nek Indonesia nguwinin nemen. Nek gak percaya ndelok badminton dunia. Pokoknya angger sing nonton iku wong Indonesia, masih mek 5 ngalahno sak gedung. Cuangkeme karo sembarang ditutuki ngono iku. Karena iso sing ngalahno arek Indonesia. Jadi supporter itu yang paling fanatik dan paling nasionalis. Dan Anda boleh kemana-mana di seluruh dunia. Orang Indonesia itu nasionalisnya paling alamiah dan paling orisinal, paling otentik dan paling tinggi di antara semua yang lain.
Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa saya ini lapo-lapo nang Indonesia. Aku ini cintaku pol karo Indonesia. Dan aku mikir drama ini aslinya terakhir ya. Drama ini aslinya adalah lahir dari berkah Allah kepada saya yang berupa stroke 4 kali. Aku ping 4 stroke 2 tahun ini. Dan saya dengan stroke itu kemudian saya mengenal MRI, saya mengenal software saya, OS, operating system saya di kepala belakang ini. Kemudian saya mengenali hati, mengenali semua yang lembut-lembut, sing jeru-jeru, sing dakhiliyah ya, sing di lubuk-lubuk itu tak kenali kabeh. Akhirnya saya sampai kepada optimisme dan husnudon kepada masa depan Indonesia. Dan muga-muga iki gak sampai suwe wis ono anu nek bang-bang wetange, wis ono semburat cahaya dari timur. Dan semburat cahaya dari timur itu ya Surabaya rek. Karena Surabaya itu kota pahlawan dan sekarang akan menjadi kota pahlawan lagi meskipun bentuknya berbeda, tidak seperti 45 dulu. Ngono ya rek ya. Oleh karena ini segala sesuatunya berpusat pada cinta kepada Nusantara, kepada tanah air. Maka drama ini pelaku utamanya adalah Ibu Pertiwi. Terus ada tokoh yang namanya Maulana Iradat. Ojo takon Maulana Iradat itu malaikat ta demit ta apa gitu ya. Wong kon wayang ya gak tau takon, Bathara Guriku wong ta malaikat. Kon ya gak tau takon to. Bathara Narada itu. Bathara Kala, Betari Durga iku wong ta jin ta malaikat. Enggak pernah jelas toh entitasnya gitu ya. Nah, dalam drama jadi yang drama Melungsungi wingi Mak, pemainnya sang peluru kabeh tak kei jeneng jin. Jadi saya ambil nama jin dari Banyuwangi sampai Merak. Komunitas-komunitas jin tak jupuki jenenge sing apik-apik menurut aku, tak gawe jenenge pemain-pemain drama Melungsungi. 4 bulan yang lalu itu. Cuman aku wis njaluk izin, aku wis perjanjian karena ndak ada gangguan loh ya. Kon ngganggu tak pencak kon kok ngono. Aku iki tapak suci campur pagar nusa, campur merpati putih, campur es teratai, campur pencak Jombang, macam-macam kon. Macam-macam tak kandhano blondang kon kok. Itu teman sekalian. Jadi saya serius dengan semua ini dan saya mohon Anda semua mendengarkan sesungguh-sungguhnya. Kita mohon Mak untuk maju ke depan, setelah itu Mak yang akan membuka acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita ada Al-Mukarram Kiai Haji MH Ainun Najib, Cak Nun, budayawan yang luar biasa. Pokoknya ketemu masalah apa, ketemu ayatnya, ketemu dalilnya, dan ketemu bagaimana keberseiringan dengan alam semesta. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan terus bisa memberikan pencerahan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Amin. Izin Cak Nun, ini ada PLT Rektor Universitas Airlangga, Pak Profesor Bambang Muktiari, Pak Rektor Bambang Sektiari. Mudah-mudahan jamaah ma'iyah sing kepingin kuliah isok kuliah. Sing kuliah isok master. Sing master isok doktor. Amin. Juga di sini ada Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji. Ada juga Sekda Provinsi Jawa Timur. Ada kawan-kawan dari Ikatan Alumni Airlangga dan semuanya jamaah ma'iyah yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita akan mendapatkan tuntunan yang luar biasa dengan tontonan yang bisa memberikan referensi kehidupan budaya yang sangat mendalam, bagaimana wali dan raja dan juga wali. Saya rasa ini adalah titik temu dari kompilasi. Kalau wali biasanya sangat dekat dengan sisi religiositas, sisi spiritualitas, dan raja biasanya sisi managerial skill. Pokoknya saya juga enggak paham wali raja dan raja wali. Kita segera saja mengikuti tontonan yang akan memberikan tuntunan kepada kita semua. Matur nuwun Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bernyanyi. Iya, Ibu Pertiwi bernyanyi. Apakah kalian mendengar? Jangan-jangan hanya aku yang mendengar suara penuh kesedihan itu. Jangan-jangan aku cuman rungon-rungonan. Atau mungkin aku sudah mulai gila. Terlalu mendalam kesedihan dan kebingunganku. Memikirkan keadaan Nusantara saat ini. Atau jangan-jangan suasana hatiku saja yang penuh kesedihan itu. Bukan suara nyanyian Ibu Pertiwi. Kalian mendengar? Hah? Apa kalian mendengar juga Ibu Pertiwi menangis dan meratap? Ibu Pertiwi menyanyikan tangis dan ratapan. Terdengar kata-kata Ibu Pertiwi yang penuh dengan duka. Putra putri, putra putri Nusantara, lenyap entah kemana. Apa maksudnya? Kemana putra-putriku? Kemana anak-anakku? Putra-putri Nusantaraku? Kemana anak-anak yang kulahirkan dengan darah? Anak-anak yang kulahirkan dengan luka? Kemana anak-anakku? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan kawah derita 4,5 abad lamanya? Kemana putra-putriku? Kemana putra-putri Nusantaraku? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang menyembunyikan mereka? Siapa yang mengasuh mereka, yang mendidik mereka? Yang mengasuh mereka, membuat bukan mereka lagi. Dan siapa? Rombongan dari benua jauh itu yang datang ke Nusantara membawa kepuasan dan jiwa barbar, mengajarkan kekuasaan dan kerakusan kepada putra-putriku, mendidikkan jiwa gila dunia, menukarkan surga dengan neraka, yang membuat bangsa Nusantara besar kepala sehingga berbusung dada terhadap hakikat alam semesta, tidak mau memahami cakrawala yang akhirnya akan mati massal bersama dengan kekonyolan yang sia-sia. Anakku diusir dari dirinya sendiri. Putra-putri Nusantaraku, sukma hakikatnya dicabut
muruahnya dikelupas. Jiwa anak-anakku tidur panjang dan sangat panjang. Tidak lagi mendengar suara tangisku, tidak lagi tergugah dengan gelombang samudra dukaku.